Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Materi hari ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yuk disimak. Pengertian struktur teks adalah bagian-bagian sebuah teks yang mencirikan suatu teks. Bagian-bagian itu menjabarkan ciri bagian awal, inti, dan penutup teks dalam fungsi komunikasi tertentu. Pada bagian ini akan dipelajari secara rinci bagian-bagian atau teks prosedur, membedakan jenis teks prosedur, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Kegiatan ini sebagai bekal untuk dapat menghasilkan teks prosedur yang baik. Selain itu, pada kegiatan ini juga akan berlatih melengkapi dengan pilihan kata yang tepat, memperbaiki penggunaan bahasa atau tanda baca ejaan, dan mengubah kalimat sehingga menjadi teks prosedur yang baik. Baik, kali ini kita menjelaskan tentang struktur prosedur terlebih dahulu, ya. Baik, selanjutnya bagian struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama, bagian pendahuluan atau pernyataan tujuan. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan. Ketiga, langkah-langkah. Dan keempat, ada kesimpulan. Kita ke bagian pendahuluan atau pernyataan tujuan, yaitu menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini, penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan hindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan atau akan memakan waktu yang lama. Pilihan kata yang dapat menarik perhatian dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, mudah dibuat atau dilakukan. Kedua, cepat. Ketiga, bermanfaat. Keempat, indah. Kelima, murah. Keenam, lezat bergizi untuk makanan. Ketujuh, banyak hal yang menyenangkan. Kedelapan, menyehatkan. Dan kesembilan, memuaskan. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang digunakan, yaitu teks prosedur. Cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Misalnya, resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lain. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Selanjutnya, ada langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis, atau termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jika panduan untuk permainan, berikan aturan permainannya. Bentuk penyajian langkah-langkah. Langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam bentuk 1. Dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan 2. Dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Penggunaan kata penghubung pada langkah. Yang pertama, menyatakan waktu. Kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Kedua, menyatakan tujuan, yaitu supaya, untuk, agar, atau untuk mencapai hasil terbaik. Panggang dengan api kecil seperti sekitar 10 menit. Dan yang ketiga, menyatakan urutan pertama, kedua, dan ketiga. Penggunaan kalimat perintah, saran, larangan dalam langkah-langkah. Yang pertama, perintah, yaitu lakukan ini, lakukan itu. Yang kedua, dengan saran, untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya lakukan ini. Ketiga, peringatan, contoh katanya hindari, jangan lakukan. Yang keempat, konjungsi atau kata sambung, urutan langkah-langkah, contohnya pertama, kedua, kemudian, berikutnya, setelah ini, setelah melakukan ini. Kelima, untuk memberi batasan digunakan konjungsi, yaitu sampai, hingga, dengan diaduk terus.
Dan yang keenam, terdapat pelesapan karena banyak hal yang sama sehingga terlalu banyak kalau tidak dilesapkan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebut dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain atau sinonim, atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Baik, kita lihat contoh struktur teks prosedur cara membuat bubur madado. Yang pertama ada tujuan. Menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulan. Bahan-bahannya ada 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci kupas, potong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya, 1 buah jagung manis, dipipil, 1500 ml air. Lalu langkah-langkahnya. Yang pertama, didihkan air. Masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Penutupnya yaitu mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah atau dikreasikan. Selamat mencoba. Nah, sekarang lembar kerja siswa atau tugas. Kalian amati teks cara mencuci tangan dengan baik dan benar di halaman 95-96. Kalian cari struktur teks prosedurnya seperti di contoh sebelumnya yang Ibu jelaskan ya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa.